بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواتي وأخواتي في الله jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemuliaan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang dalil-dalil dalam syariat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keikhlasan niat dalam menghadiri kajian ilmiah ini, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan kita dalam menghadiri kajian ilmiah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa memberikan kebaikan kepada kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, kita junjung tinggi, kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, waffaqanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang dalil yang ketiga, ya, yaitu dalil ijma'. Kita sudah membahas tentang definisi dari ijma' tersebut. Kita sudah membahas tentang macam-macam ijma', apa syarat ijma', ya, dan bagaimana hukum orang yang mengingkari ijma'. Kita kemarin sudah membahas masalah-masalah tersebut dan alhamdulillah kita telah selesaikan pembahasan masalah ijma' tersebut. Karena ini ada dua hadiah, ya, saya ingin memberikan soal yang bisa menjawabnya, insyaallah mendapatkan hadiah ini. Siapa yang bisa menyebutkan definisi ijma' sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan kemarin? Tidak boleh ngelirik, ya. Taib, silahkan. Bismillah. Ijma' lugatan al-azmun au ittifaqun. Itu apa namanya? Azam, keinginan atau kesepakatan. Secara istilah ijma' itu merupakan al-ittifaqu mujtahidi, kesepakatan para ulama mujtahid setelah masa Nabi SAW untuk menentukan hukum syar'i. Kesepakatan Mujtahid, para ulama mujtahid semuanya atau sebagiannya? Semuanya. Semua ulama mujtahid, ya, setelah masa Nabi SAW untuk menentukan hukum-hukum syar'i. Untuk apa dalam? Apa? Untuk apa dalam? Dalam. Bedanya. Dalam. Iya. Dalam. Untuk menentukan hukum syar'i atau dalam hukum syariat? Dalam. Iya. Coba diulangi lagi, apa definisinya? Definisi secara bahasa, ijma merupakan keinginan, azam, atau ittifaqun atau kesepakatan. Keinginan yang kuat, ya. Azam itu keinginan yang kuat.
Kemudian secara istilah, secara istilah ijma merupakan kesepakatan para ulama mujtahid. Kesepakatan para ulama mujtahid. Maksudnya semua ulama mujtahid. Taib. Setelah masa Nabi SAW dalam menentukan hukum syar'i. Dalam menentukan hukum syar'i. Taib. Dalam hukum syariat. Tafadhal. Taib. Yang kedua, kemarin kita sudah membahas 2 syarat ijma. Siapa yang bisa menyebutkan? Tafadhal. Taib, Masya Allah. Yang pertama apa syaratnya? Diketahui tetapnya ijma tersebut, diketahui dari jalan yang sahih, ya. Jadi benar-benar ya kuat jalan untuk mengetahui ijma'nya, ya. Kita tahu dari perkataan-perkataan para ulama dan memang mereka mengatakannya demikian. Kemudian yang kedua, tidak didahului khilaf yang sudah tetap. Taib, Masya Allah. Allah yubarik fikum. Taib, silakan diambil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dalil yang keempat. Dalil yang keempat yang disepakati oleh para ulama salaf. Saya katakan disepakati oleh para ulama salaf karena para ulama khalaf berselisih dalam masalah dalil ini. Tapi para ulama salaf semuanya sepakat bahwa dalil yang keempat ini adalah dalil yang sahih, bisa dijadikan sebagai hujjah asalkan dia sahih. Dalil yang keempat ini adalah dalil qiyas. Qiyas kalau dia benar, kalau qiyas tersebut sahih, memenuhi syarat-syaratnya, maka qiyas ini adalah dalil yang telah disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf dalam masalah ini di kalangan ulama salaf. Dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai ada orang yang bernama An-Nadhdham, seorang Mu'tazilah yang menjadi firqah, menjadi ketua atau kepala atau pemimpin kelompok dalam Mu'tazilah yang terkenal dengan namanya An-Nadhdhamiyah. Dinisbahkan kepada orang ini. Ini orang Mu'tazilah, ya, disebut oleh para ulama orang ini zindiq. Zindiq itu seperti munafik, tapi dia menampakkan kemunafikannya dengan wajah lain agar tidak diingkari oleh manusia. Mengatakan kata-kata yang benar-benar bertentangan dengan Islam, tapi ditampakkan dengan wajah lain, dihias-hiasi oleh dia. Ini Nadhdham, namanya Ibrahim ibn Sayyar. Kalau kita melihat buku-buku usul fikih, maka mereka akan banyak menyinggung masalah ini. Ya. Yang pertama kali menolak dalil qiyas adalah Ibrahim ibn Sayyar An-Nadhdham. Sebagaimana orang ini yang terkenal pertama kali menolak dalil ijma'. Ya. 2 dalil ini ditolak pertama kali oleh orang ini yang bernama Ibrahim ibn Sayyar, yang terkenal dengan julukannya An-Nadhdham. Dia ini ketua kelompok tadi, An-Nadhdhamiyah. Jelas ya, orang ini orang yang menyimpang. Silahkan dilihat biografinya di buku-buku biografi, ya, yang disebutkan oleh para ulama. Banyak yang mengatakan orang ini zindiq. Di antaranya Adz-Dzahabi, di antaranya As-Subki, ya, nyatakan orang ini adalah orang yang zindiq. Sehingga perkataan orang ini harus ditolak. Sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, apabila ada ijma' yang sudah ditetapkan, kemudian ada orang yang menyelisihinya,
maka pendapat tersebut tidak dianggap sama sekali. Ustadz, katanya Ibnu Hazm juga menolak ijma', yaitu madhab zahiri. Iya, Ibnu Hazm menolak ijma', menolak qiyas. Ya, Ibnu Hazm menolak qiyas, mengikuti Daud al-Zahiri, pemimpin atau orang yang dikatakan sebagai ketuanya mazhab Zahiri. Imamnya mazhab Zahiri adalah Daud al-Zahiri. Tapi Daud al-Zahiri ini datangnya ya setelah Ibrahim ibn Sayyid, setelah An-Nadham. Ketika An-Nadham sudah kita tolak, maka yang setelahnya juga pendapatnya kita tolak. Kita tidak anggap sama sekali pendapat itu. Karena tidak mungkin Rasulullah salah, tidak mungkin para sahabatnya salah, tidak mungkin tabi'in salah, tabi'ut tabi'in salah, kemudian orang ini yang benar. Kemungkinan itu 0% ya. Makanya qiyas ini adalah hujjah. Qiyas ini adalah dalil yang disepakati kebenarannya oleh para ulama. Hanya saja qiyas tersebut harus memenuhi syarat-syaratnya. Karena di sana ada qiyas yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Makanya ada qiyas yang fasid, qiyas yang rusak karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana ijma', ya. Ijma' juga ada ijma' yang salah. Ijma' yang salah maksudnya ada orang yang menukil bahwa masalah ini adalah masalah yang disepakati oleh para ulama. Setelah diteliti ternyata tidak disepakati, ada khilaf ternyata. Berarti nukilannya salah. Berarti nukilannya salah. Sebagaimana hadis, ada hadis yang lemah. Tapi bukan berarti kita menyalahkan semua hadis. Ijma' ada yang salah nukilan, bukan berarti kita menyalahkan semua ijma'nya. Qiyas juga demikian, ada qiyas yang salah, bukan berarti kita salahkan semua qiyas. Tidak, ya. Ada qiyas-qiyas yang benar, ya, sebagaimana akan kita ketahui. Taib, qiyas ini secara bahasa bermakna persamaan. Qiyas secara bahasa bermakna persamaan. Dan ini hakikat qiyas, ya. Dalam istilah qiyas bermakna taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Kalau diterjemahkan, ya, qiyas adalah menyamakan suatu cabang dengan pokoknya di dalam hukumnya karena adanya illat yang mengumpulkan keduanya. Keduanya maksudnya adalah cabang dan pokok. Qiyas adalah menyamakan suatu cabang dengan pokoknya di dalam hukumnya karena adanya ilat yang mengumpulkan keduanya. Jadi di dalam qiyas itu ada cabang, ada juga pokok, ada hukum, ada illah. Inilah rukun dari qiyas. Jadi ada cabang yang dinamakan dengan al-far'u, ada pokok yang dinamakan, diistilahkan oleh para ulama al-aslu, ada hukum, ya, dan juga ada illah.
menyamakan suatu cabang dengan pokoknya di dalam hukumnya karena adanya illah yang mengumpulkan keduanya. Kalau kita permudah ya, qiyas adalah menyamakan hukumnya cabang dengan hukum pokoknya karena adanya ilat yang ada ilat yang menyamakan, yang menjadikan hukumnya sama. Ilat yang menjadikan hukum keduanya sama. Ya, menyamakan hukumnya cabang dengan hukum pokoknya karena adanya illah yang menjadikan hukum keduanya sama. Yang menjadikan hukum keduanya sama. Saya ulangi ya. Qiyas adalah menyamakan hukumnya cabang disamakan dengan apa? Dengan hukumnya pokok. Kenapa disamakan? Karena adanya illah yang menjadikan hukum keduanya sama. Inilah hakikat dari qiyas, ya. Inilah hakikat dari qiyas. Coba kita kasih contoh ya. Bisa kita contohkan. Taib. Di sana ada khamr. Ada khamr. Disebutkan di dalam nas bahwa khamr itu haram, ya. Khamr itu haram. Kenapa haram? Ada illahnya, sebabnya. Illah itu kalau diterjemahkan secara mudah adalah sebab adanya hukum. Sebab adanya hukum itulah illah. Apa sebab haramnya khamr? Sebab haramnya khamr adalah memabukkan. Sebab adanya khamr adalah memabukkan. Taib. Khamr ini apa? Ini pokok, yaitu asal. Haram ini apa? Hukumnya. Memabukkan ini apanya? Ilatnya. Ilat saya sebutkan tadi secara mudahnya saja ya, sederhananya. Illah adalah sebab adanya hukum. Kenapa khamr haram? Sebabnya adalah ini, karena memabukkan. Taib. Kemudian kita katakan bahwa misalnya ganja haram karena dia memabukkan. Ganja ini hukumnya haram. Kenapa? Karena memabukkan. Ganja ini tidak ada nasnya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita mengambil hukum haramnya ganja? Dari qiyas. Kita qiyaskan ganja ya kepada khamr. Ini namanya cabangnya atau al-fara'. Ini namanya pokoknya, ini al-asl. Kita samakan ganja dengan hukumnya khamr. Hukumnya sama-sama haram. Kemudian karena adanya illah yang menjadikan keduanya hukumnya sama, yaitu illah memabukkan. Yaitu illah memabukkan. Maka ya ketika kita menyamakan hukumnya ganja dengan khamr karena illah yang sama, ya inilah yang dinamakan dengan qiyas. Inilah yang dinamakan dengan qiyas, ya. Menyamakan suatu cabang dengan pokoknya di dalam hukumnya karena adanya ilat yang mengumpulkan keduanya. Atau kita sederhanakan menyamakan hukumnya cabang dengan hukumnya pokok karena ada illah yang menjadikan kedua hukum, menjadikan keduanya sama hukumnya. Taib. Kalau kita sudah tahu hakikat dari qiyas,
maka kita harus mengetahui apa dalil yang menunjukkan bahwa qiyas itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Dalil yang bisa kita jadikan sebagai sandaran ya bahwa qiyas itu hujjah, ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari sunnah, ada dalil dari ijma' para ulama. Dalil dari Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, begitu pula disebutkan oleh muridnya Ibnul Qayyim rahimahumallahu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah ayat 17. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang menurunkan Al-Quran, menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran dan neraca timbangan. Allah lah yang menurunkan Al-Quran, dan di dalam Al-Quran tersebut terdapat kebenaran dan di dalamnya juga ada timbangan. Dikatakan ya, termasuk di antara timbangan tersebut di dalamnya ada qiyas. Karena dengan qiyas kita bisa menimbang-nimbang hukum suatu masalah. Dengan qiyas ya kita bisa menimbang hukum suatu masalah. Ketika dua masalah sama, maka ketika timbangan kita mengatakan dua masalah ini sama, ada ilahnya yang sama, ya, maka berarti hukumnya sama. Ini untuk berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan bahwa qiyas itu hujjah. Karena qiyas itu ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini dan di dalamnya ya ada kebenaran, di dalamnya juga ada neraca timbangan yang bisa kita gunakan untuk menimbang-nimbang ya masalah-masalah yang kita hadapi. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah berdalil dengan qiyas. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya 104 mengatakan, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Awwala khalqin nu'iduhu. Yang artinya, sebagaimana kami telah menciptakan makhluk dari awal, sebagaimana kami telah menciptakan makhluk di awalnya, kami juga nanti akan mengembalikan mereka. Jadi manusia itu asalnya tidak ada. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Kemudian manusia mati. Dan Allah mampu untuk mengembalikannya hidup kembali. Allah di sini ingin menjelaskan kepada kita bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Dalilnya, karena Allah telah mampu menciptakan mereka di awalnya. Sebagaimana Allah telah bisa menciptakan manusia di awal, maka nantinya juga Allah mampu mengembalikan manusia yang tadinya sudah rusak itu. Di sini ada 4 rukun qiyas. Di sini ya kita bisa mengeluarkan 4 rukun qiyas. Rukun qiyas yang pertama, ya, misalnya pokoknya. Pokoknya apa? Sebagaimana kami telah menciptakan makhluk-makhluk, menciptakan manusia
di awal, kami juga bisa nantinya akan mengembalikan mereka. Berarti hukum pokoknya apa? Hukum asalnya? Penciptaan awal. Taib. Cabangnya apa? Cabangnya ya penciptaan yang kedua. Yaitu mengembalikan mereka seperti sebelumnya. Ya, penciptaan yang kedua. Taib. Hukumnya apa? Hukumnya bahwa itu akan terjadi. Sebagaimana penciptaan awal sudah terjadi, maka penciptaan yang kedua akan terjadi. Ilahnya apa? Kekuasaan Allah. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah berkuasa untuk menciptakan di awal, kekuasaan Allah itu menjadi ilah, menjadi sebab nantinya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakannya lagi, mampu menghidupkannya lagi. Ya. Ini bisa dijabarkan seperti qiyas. Bisa dijabarkan seperti qiyas. Contohnya lagi. Di ayat Fatir, ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalika an-nusyur." Allah lah yang mengirim angin. Kemudian angin tersebut menggerakkan awan. Dari awan tersebut turun hujan. Dari hujan tersebut tumbuh. Ya, tumbuh tumbuhan di atas bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Allah akhirnya menghidupkan bumi setelah bumi tersebut gersang. Ya, kalau tidak ada hujan dalam waktu yang sangat lama, ya, bumi akan gersang, tumbuh-tumbuhan akan mati. Ketika ada air, ya, turun hujan, maka tumbuh-tumbuhan tersebut akan hidup kembali. Kemudian setelah itu Allah mengatakan kadzalikan nusyur. Seperti itu nanti manusia akan dihidupkan kembali. Seperti itu manusia akan dihidupkan kembali. Ya semua, ya, tidak hanya manusia yang hidup di muka bumi ini, hewan-hewan juga akan hidup kembali. Seperti Allah menghidupkan tanah yang gersang. Ya, ini Allah menyamakan kehidupan kedua dengan kehidupan yang pertama. Ya. Sama di sini ada pokoknya. Pokoknya adalah kehidupan yang pertama. Ya. Kemudian pokoknya adalah Pokoknya adalah ketika Allah mampu menghidupkan bumi yang gersang. Cabangnya, ya, Allah mampu untuk menghidupkan manusia dari matinya. Ya, Allah mampu menghidupkan bumi yang gersang yang mati. Cabangnya Allah mampu menghidupkan manusia yang sudah mati juga. Hukumnya itu akan terjadi. Kemudian ilahnya kekuasaan Allah. Allah berkuasa untuk melakukan keduanya, sebagaimana Allah berkuasa untuk menghidupkan, ya, bumi yang sudah mati, maka Allah juga berkuasa untuk menghidupkan manusia atau makhluk hidup yang sudah
mati sebelumnya. Subhanallah ya, di dalam hadis disebutkan bahwa sebelum manusia sebelum manusia dibangunkan dari bumi ya, persis bagaimana Allah gambarkan di ayat ini, di surat Fatir ayat 9. Akan ada hujan. Akan ada hujan setelah semua makhluk hidup mati, semuanya akan ada hujan. Hujan tersebut akhirnya bisa menumbuhkan makhluk hidup. Dikatakan di dalam hadis tersebut, hadisnya sahih, seperti tumbuhnya sayur mayur. Jadi jasad-jasad itu seperti sayur mayur tumbuh. Seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini. Turun hujan, kemudian dengan hujan tersebut, bumi yang asalnya mati itu ya hidup lagi. Ada banyak tumbuhan yang asalnya sudah mati, tapi hidup kembali. Manusia juga demikian. Hewan-hewan juga demikian. Sudah matinya, tapi ada bagian dari manusia yang tidak rusak. Dari situ Allah bisa menyusun kembali ya jasad-jasad manusia, jasad-jasad hewan. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini ya, Allah di sini ya menyamakan antara satu ya masalah dengan masalah yang lainnya dan hukumnya akhirnya sama. Karena keduanya sama-sama ya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil dari sunnah yang menunjukkan bahwa qiyas itu dalil ya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang perempuan yang menanyakan tentang puasa. Ibunya punya hutang puasa. Kemudian perempuan ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang hutang puasa ibunya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, tidak menjawab secara langsung. Ara'aiti law kana 'ala ummiki daynun faqadaitah akana yuaddi dzalika 'anha. Bagaimana pendapatmu apabila ibumu itu yang meninggal itu punya hutang, kemudian engkau sebagai anaknya membayar hutang ibumu itu? Apakah tindakanmu membayar hutang ibumu akan membebaskan tanggungan ibumu? Maka sahabat ini mengatakan, na'am, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah setelah itu baru menjawab, fasumi an ummik. Kalau begitu puasalah untuk ibumu. Karena ibunya punya hutang puasa, ya dibayar oleh anaknya. Sebagaimana apabila ibu tersebut punya hutang harta kepada manusia, anaknya bisa melunasi hutang tersebut. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyamakan dua masalah. Ya, menyamakan dua masalah. Kalau kita jabarkan, ya, maka pokoknya apa? Hutang manusia, ya, hutang terhadap manusia. Cabangnya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cabangnya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Sama-sama bisa bisa dilunasi. Sama-sama bisa dilunasi oleh anaknya. Ilahnya apa? Karena kedua-duanya sama-sama hutang. Karena kedua-duanya sama-sama hutang. Ya, ini kalau dijabarkan seperti ini jadinya. Jadi ada pokoknya, kemudian ada cabangnya, ada hukumnya, ada ilahnya. Tayyib. Demikian yang bisa ana sampaikan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.